Hai teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi auditing kedua, bab 20, audit siklus pengkajian dan personalia. Perkenalkan, nama saya Saurma Veronica Manurung. Saya mahasiswi dari program studi akuntansi keuangan publik, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di dalam siklus ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi akun dan transaksi dalam siklus pengkajian dan personalia. Yang kedua, menguraikan fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait dalam siklus pengkajian dan personalia. Yang ketiga, memahami pengendalian internal, merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pengkajian dan personalia. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analisis untuk siklus pengkajian dan personalia. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun-akun dalam siklus pengkajian dan personalia. Siklus pengkajian dan personalia adalah siklus yang melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Siklus ini memiliki perbedaan utama antara siklus pengkajian dan personalia dengan siklus lainnya, yaitu ada 3. Yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk pengkajian. Kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun raca terkait. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap pengkajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang kecil sekalipun. Topik pertama, akun dan transaksi dalam siklus pengkajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dalam audit pengkajian dan personalia siklus adalah untuk mengevaluasi apakah saldo rekening dipengaruhi oleh siklus yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi. Berikut ini adalah skema dari akun dalam siklus pengkajian dan personalia. Yang kedua, fungsi bisnis dalam siklus pengkajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Siklus pengkajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lain dan pajak gaji serta manfaat akrual. Jadi, siklus pengkajian dan personalia melibatkan perolehan jasa dari karyawan yang konsisten dengan tujuan perusahaan dan akuntansi yang tepat untuk jasa tersebut. Auditor harus memahami fungsi bisnis dan dokumen serta catatan sebelum menilai risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Berikut ini adalah kelas transaksi, akun fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait untuk siklus pengkajian dan personalia. Untuk kelas transaksi pengkajian, ada akun kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, semua akun gaji. Fungsi bisnis yang pertama, personalia dan kesempatan kerja, dokumen dan catatannya, catatan personalia, formulir otorisasi pengurangan, dan formulir otorisasi tingkat pembayaran. Fungsi bisnis yang kedua, pencatatan waktu dan persiapan pengkajian. Dokumen dan catatan yang diperlukan, yaitu kartu waktu, tiket waktu kerja, file transaksi pengkajian, jurnal atau daftar pengkajian, dan yang terakhir file induk pengkajian. Fungsi yang ketiga, pembayaran gaji. Dokumen dan catatan yang terkait adalah cek gaji dan rekonsiliasi akun bank pengkajian. Fungsi bisnis yang keempat, penyusunan SPT pajak gaji dan pembayaran pajak.
yaitu ada dokumen dan catatan yang terkait, formulir W2 dan SPT pajak gaji. Kelas transaksi akun, fungsi bisnis, dan dokumen serta catatan terkait untuk siklus pengkajian dan personalia, yaitu pertama, memahami pengendalian internal penggajian dari kepegawaian. Yang kedua, mengestimasi risiko pengendalian yang direncanakan penggajian dan kepegawaian. Yang ketiga, mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian. Yang berikutnya, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penggajian dan kepegawaian agar memenuhi transaksi terkait sasaran audit. Di dalam hal itu ada prosedur audit, besarnya sampel, unsur yang dipilih, penetapan waktu. Yang ketiga, metode untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pertama, memahami pengendalian internal siklus pengkajian dan personalia. Dengan menggunakan pengendalian, kunci bagi siklus pengkajian dan personalia dapat ditentukan. Risiko pengendalian yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Fungsi pengkajian harus independen dari Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, pemrosesan pengkajian harus terpisah dari penyimpanan cek gaji yang telah ditandatangani. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Pertama, Departemen Sumber Daya Manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar pengkajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Yang kedua, penyelia karyawan atau supervisor hanya boleh mengotorisasi dalam hal jumlah jam kerja setiap karyawan terutama jam lembur. Yang berikutnya, dokumen dan catatan yang memadai. Catatan waktu harus memadai untuk mengakumulasikan biaya pengkajian menurut pekerjaan atau penugasan untuk pegawai tak tetap. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Ada beberapa poin. Pertama, membatasi akses ke cek gaji yang belum ditandatangani. Kedua, cek harus ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab atau pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pengkajian harus didistribusikan oleh pihak yang independen dari fungsi pengkajian dan pencatatan waktu. Dan yang terakhir, cek yang tidak dicairkan harus dikembalikan untuk disetor ulang. Dan yang kelima adalah pengecekan yang independen atas kinerja, yaitu perhitungan pengkajian harus diverifikasi secara independen. Kedua, diperlukan pengendalian yang memadai untuk memverifikasi pembebanan biaya yang tepat. Dalam metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Kedua, yaitu formulir dan pembayaran pajak pengkajian. Dalam hal ini, ada beberapa poin. Poin pertama, penyiapan formulir pajak pengkajian. Mereview pengisian dari setidaknya satu jenis formulir pajak pengkajian. Berikutnya, merekonsiliasi informasi pada formulir pajak dengan catatan pengkajian. Yang kedua, pembayaran potongan pengkajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu, yaitu menguji pemenuhan kewajiban perpajakan klien. Yang ketiga, persediaan dan pertimbangan kecurangan pengkajian. Dalam hal ini, hubungan antara pengkajian dan penilaian persediaan. Jika tenaga kerja merupakan bagian yang material untuk penilaian persediaan, maka harus ditekankan pada pengujian pengendalian internal
atas transaksi pengkajian yang tepat dengan menelusuri tiket pekerjaan atau bukti lain bahwa karyawan telah melakukan pekerjaan, yaitu menelusuri catatan waktu ke catatan biaya pekerjaan, menelusuri catatan biaya pekerjaan ke kartu waktu. Yang ketiga, persediaan dan pertimbangan kecurangan pengkajian. Dalam hal ini, yang kedua adalah pengujian atas karyawan yang tidak ada dengan mendeteksi penggelapan, yaitu membandingkan nama pada cek yang dibatalkan dengan kartu waktu dan catatan lain. Yang kedua, memeriksa endorsement pada cek yang dibatalkan. Yang ketiga, memeriksa cek yang dicatat sebagai tidak berlaku. Kedua, menguji karyawan yang tidak ada dengan menelusuri transaksi yang dicatat pada jurnal pengkajian dengan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, memilih beberapa file karyawan yang berhenti guna menguji apakah mereka ditangani dengan benar. Yang berikutnya, persediaan dan pertimbangan kecurangan pengkajian. Pengujian atas karyawan yang tidak ada. Permintaan pembayaran gaji kejutan kepada karyawan. Prosedur di mana semua karyawan harus mengambil dan menandatangani ceknya atau catatan pengkajian secara langsung di depan seorang penyelia dan auditor. Setiap cek yang tidak diklaim harus diinvestigasi secara ekstensif untuk menentukan apakah cek yang tidak diklaim itu merupakan kecurangan atau penipuan. Yang berikutnya, persediaan dan pertimbangan kecurangan pengkajian. Pengujian atas kecurangan waktu. Merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan pengkajian dengan catatan kerja yang independen. Yang keempat, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian. Dalam metodologi ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban pengkajian. Kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherent untuk akun kewajiban pengkajian. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk siklus pengkajian dan personalia. Tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pengkajian dan personalia. Tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban pengkajian dengan merancang pengujian atas rincian saldo akun kewajiban pengkajian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Dalam hal itu, prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Prosedur analitik untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Prosedur analitik yang pertama. Bandingkan saldo akun, beban penggajian dengan tahun lalu. Disesuaikan jika ada peningkatan tarif upah dan peningkatan volume. Kemungkinan salah sajinya akan ada salah saji atas akun beban gaji. Prosedur analitik yang kedua, bandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah saji yang akan terjadi, salah saji dari tenaga kerja langsung dan persediaan. Prosedur analitik yang ketiga yaitu bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah saji yang akan terjadi, salah saji beban komisi dan hutang komisi. Yang keempat, bandingkan beban pajak penghasilan sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu. Disesuaikan jika ada perubahan dalam tarif pajak. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji beban pajak penghasilan pegawai dan hutang pajak penghasilan pegawai. Prosedur analitik yang kelima,
membandingkan akun pajak penghasilan pegawai yang terhutang dengan tahun lalu. Salah saji kemungkinan yang akan terjadi yaitu salah saji pajak penghasilan yang terhutang dan beban pajak penghasilan pegawai. Yang berikutnya, verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian disebut beban penggajian akrual atau accrual payroll expense. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama dalam menguji kewajiban pengkajian adalah: 1. Akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua, transaksi dalam siklus pengkajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau bisa batas. Perhatian utama dalam kedua tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kurang saji atau akrual yang dihilangkan. Akun kewajiban yang utama dalam siklus pengkajian dan personalia ada 6. Yang pertama, jumlah potongan dari gaji karyawan, gaji dan upah akrual, komisi akrual, bonus akrual, pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya, dan yang terakhir, pajak pengkajian akrual. Pengujian atas rincian saldo untuk akun beban mencakup tentang kompensasi pejabat, komisi, beban pajak penggajian, total pengkajian, tenaga kerja kontrak. Tujuan penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi siklus pengkajian dan personalia tidaklah mendalam. Beberapa transaksi yang kompleks memerlukan pengungkapan catatan kaki. Dalam hal ini ada contoh kasus yang saya tampilkan, yaitu New Anggono Mebel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rental, sewa alat berat. Perusahaan ini memiliki sebanyak 50 karyawan. Perusahaan ini masih menerapkan sistem pengkajian yang masih manual. Dalam sistem pengkajian terdapat 3 bagian yang saling terkait antara satu sama lainnya, yaitu bagian administrasi, kasir, dan bagian departemen SDM. Bagian administrasi bertugas mencatat daftar hadir karyawan dan waktu. Bagian kasir memiliki tugas membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data pengkajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, membayarkan gaji dan minta tanda tangan, yang terakhir membubuhkan tanda lunas. Bagian Departemen SDM atau Sumber Daya Manusia memiliki tugas membuat perubahan dalam pengkajian. Keterkaitan ini dapat dilihat melalui aktivitas pengkajian berikut ini. Pertama, bagian Departemen Sumber Daya Manusia memberikan informasi mengenai perubahan pengkajian. Setelah itu, file yang telah diperbarui akan disimpan ke dalam file induk. Yang kedua, validasi data waktu dan kehadiran. Bagian administrasilah yang akan melakukannya dalam melakukan penyiapan penggajian atas data dan waktu kehadiran yang telah divalidasi oleh bagian administrasi beserta file induk pengkajian yang telah digunakan untuk menghitung berapa jumlah gaji yang diterima karyawan. Kemudian informasi tersebut disimpan kembali ke file induk pengkajian. Melaksanakan pengkajian terhadap karyawan. Pada aktivitas ini data gaji akan diberikan ke bagian kasir, kemudian dengan data yang informasi yang diterima, maka kasir akan melaksanakan tugasnya. Dan dalam proses mencairkan atau mengambil gajinya, seorang karyawan cukup menukarkan slip atau cek gajinya kepada kasir, maka kasir akan membayarkan gaji dan minta tanda tangan dan membubuhkan tanda lunas pada slip gaji karyawan yang telah diterima. Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan, birokrasi yang tidak selalu rumit sehingga memudahkan karyawan dalam mengambil gaji dari kasir dengan cukup menyerahkan rincian slip atau cek gaji kepada kasir. Kelemahannya, pemisahan tugas dalam siklus pengkajian kurang tepat karena semua siklus tertuju pada bagian kasir, maka dengan tidak adanya pembagian tugas dan otorisasi yang tepat, kasir tersebut dapat memanipulasi seperti gaji dan kartu waktu.
Solusinya, harus ada pemisahan tugas yang memadai dan otorisasi yang tepat, terutama dalam sistem pengkajian yang telah terjadi. Sekian presentasi saya pada hari ini. Atas perhatian dan kerjasama dari semua teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.